Selamat siang Mas Bro dan Mbak Bro. Kali ini kita akan bahas tentang ciri-ciri kelapa wulung yang buat anti racun kalau orang keracunan. Oke ya, kita turun dulu ya. Soalnya ini tadi saya ngambil kelapa wulung ya. Nah ini ada kelapa wulung ya. Nah ini kelapa wulung ini biasanya dicari-cari banyak orang untuk pengobatan karena memang ada kandungan untuk antioksidan, anti racun, untuk menguras ya, menguras dia punya lambung supaya lambungnya itu bersih ya. Dia bisa menyerap racun karena dia ada kandungan taninnya ya, keren ya. Kemudian airnya itu mengandung elektrolit ya, untuk cairan pengganti infus ya, biasanya untuk cairan dehidrasi tingkat 4 kalau dalam posisi gawat darurat. Nah ini ya, untuk membedakan mana sih kelapa wulung yang asli, mana yang enggak ketika kita ada pohon kelapa. Yang pertama kita lihat itu daunnya ya. Kita lihat daunnya. Daunnya itu warnanya biasanya lemes ya. Kalau daunnya itu lemes kemudian sedikit berminyak ya. Itu yang ciri yang pertama untuk mendapatkan kelapa wulung ya. Itu ciri khas yang pertama ya. Terus ciri khas yang kedua, nah ini ya, dari buahnya, di tangkainya, bukan dari sini tapi dari sini. Ini warnanya merah jambu. Nah ini di sini ya. Nah ini biasanya kelapa wulung itu udah warnanya merah jambu seperti ini. Ini udah kelihatan. Ini cengkir, karena cengkir nggak terlalu kelihatan, tapi ini jelas kelapa wulung ya. Nah ini nih merah ya, merah muda, ini kelapa wulung. Nah ini ciri yang ketiga adalah dari akarnya. Kita cari akar yang muda. Nah ini akarnya, ujung akar yang muda ini biasanya, nah ini ya, ini warnanya merah jambu ya akarnya ya. Nah ini ciri yang kelapa wulung yang bisa dipahami ya. Kemudian kelapa wulung ini sangat sehat ya, karena memang kandungannya ada vitamin B, vitamin B kompleks tentunya, B1, B2, B3 dan B12 ya. Kemudian ada kandungan magnesium ya, untuk dehidrasi. Oke ya, kita belah apa benar ini kelapa wulung atau bukan. Kita cekap ini ya, biar kita tahu ini kelapa wulung atau bukan. Hah? Ya. Mas numpang belah kelapa ya. Mas Joni ini urung tangi. Jadi paling mau bermangan kok turu meneh. Bermangan kok turu. Tak belah sih. Oke. Nah ini kita belah ya kelapanya, bener enggak ini kelapa wulung atau bukan. Nah ini kelapa wulung biasanya harganya mahal ya Mas Bro. Kalau di Jawa mungkin harganya sekitar 15 sampai 20.000, bahkan sampai 30.000. Kalau kelapa biasa ya paling 7.000 sampai 10.000, sampai kalau 10.000 sampai 15.000 sampai 20.000, 10.000 sampai 12.000. Tapi kalau di Lampung harganya murah
cuman 12.000. Nah, ini nih merah ya, merah muda ya. Ini banyak mengandung tanin dan dia kandungan magnesium dan elektrolit. Ini fungsinya sebagai penyerap racun karena dia ada kandungan elektrolit, ada kandungan tanin dan ada kandungan asam amino untuk memperbaiki sel-sel yang rusak ya, untuk menyerap racun ya, karena dia ada fungsi dari asam lemaknya. Keren ya, antioksidan kuat, makanya dia bisa menyerap racun ya. Ini kita bongkar ya. Nah, ini oh, ini cengkir ya. Cengkir ini mudah sekali kena ya. Oke, ini kita buka ya. Bener nggak ini sudah pasti kelapa wulung karena udah pasti warnanya sudah merah muda ya. Kalau kelapa biasa ya warnanya hijau. Nah, ini ya, ini pas banget nih, ada daging kelapanya, ini keren nih. Nah, ini mantap ya, kita coba ya, rasanya kayak apa sih kelapa wulung. Wah, mantap, manis dan memang kandungannya luar biasa. Jadi kelapa wulung ini sangat bagus untuk orang yang dalam kondisi keracunan. Kemarin tetangga saya ada yang keracunan karena dia apa namanya, menyebar pestisida. Pestisidanya itu nggak cuci tangan, langsung makan. Wah, langsung ya, pusing kepalanya, udah mau pingsan. Saya kasih ini apa, kelapa wulung ya, tiga ini ya, tiga kelapa. Alhamdulillah dia pulih ya, nggak pusing lagi, nggak ini ya. Nah, karena memang fungsinya sangat sangat luar biasa ya. Kelapa wulung ini sebagai pengganti cairan ya. Kalau nggak ada infus, kalau keadaan darurat di rumah, di hutan, ini ya sebagai pengganti elektrolit ini bisa, karena memang dia termasuk cairan dehidrasi tingkat 4 untuk pasien gawat darurat, kan dia kandungan natriumnya itu rendah, kemudian kandungan kalsiumnya tinggi, persis kayak larutan infus, sama. Oke ya, untuk kandungan yang lain ini banyak sekali, dia ada kandungan asam amino dan kandungan zat besi dan mangan ya, supaya untuk membersihkan usus dari racun asam lemak. Yang pengen diet bisa konsumsi ini ya, keren sekali ya. Oke, kita coba minum lagi ya. Nah, ini bagus untuk olahraga juga nih, yang olahraga yang stres nih, karena dia ada kandungan magnesium dan antioksidan kuat. Ini bisa merilekskan ya orang yang penyakit jantung atau dia tensinya tinggi, bisa diturunkan dengan mengkonsumsi buah kelapa ya. Kenapa kok bisa mengkonsumsi buah kelapa itu tensinya baik? Karena di dalam kelapa ini, air kelapa itu ada kandungan kalsium yang sangat tinggi dan antioksidan yang sangat tinggi. Dia berfungsi untuk mengeluarkan atau mengurangi kandungan natrium yang di dalam darah ya. Itu bisa dikeluarkan sehingga darahnya menjadi normal ya. Keren sekali ya. Dan merawat pembuluh darah karena dia ada fungsinya sebagai fungsi potasium dan magnesium, itu dia melenturkan pembuluh darah ya. Keren sekali. Dan ada fungsi asam lemak yang di dalam dagingnya ini ya. Nah, ini di daging ininya fungsinya adalah salah satunya itu untuk pengen awet muda, ini biar memperbaiki sel-selnya. Minum ini salah satunya karena dia ada kandungan asam amino dan protein.
Ini kita belah ya. Ini permintaan dari viewer. Nah, nah ini merah ya. Nah ini merah ya. Ini salah satunya fungsinya antioksidan dan ada. Kenapa merah? Karena dia ada zat, kalau saya bilang kemarin itu ada zat melanositnya, kemudian ada zat untuk antioksidan, menandakan kelapa ini antioksidan kuat ya. Memang berdasarkan penelitian antioksidan ini memang sangat kuat sesuai dengan jurnal nutritionnya of food mengatakan bahwa air kelapa atau daging kelapa ini salah satu antioksidan yang kuat yang bisa mencegah penyakit tumor dan kanker ya, karena dia ada zat TMT atau anti trigliserida tingkat sedang. Nah ini kalau dicoba mantap ini. Nah keren sekali ya, air kelapa ya. Jadi air kelapa ini fungsinya bukan hanya mengkonsumsi konsumsi yang sifatnya jarang, tapi bisa dikonsumsi setiap hari untuk menyehatkan penyakit jantung. Dalam kondisi yang normal, Anda mengkonsumsi buah kelapa dalam tempo 3 minggu menurut penelitian itu bisa mengurangi detak jantung dan mengurangi resiko serangan jantung. Nah itu keren sekali ya. Kemudian sebagai antivirus dan anti jamur karena dia ada kandungan fenol dan fenolit. Oke, sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.